Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rizal Afiuddin dengan NIM 202105100028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Reformasi Administrasi dengan judul Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIP Kampus Merdeka. Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin belajar di luar program studinya dan di luar kampusnya atau ingin mengikuti kegiatan magang di dunia kerja. Kepala Program MSIP Wahyu Haryadi menerangkan, untuk program studi ilmu terapan belajar di luar kampus, yakni magang di dunia industri atau dunia kerja yang relevan adalah sebuah kewajiban. Adanya permasalahan dimulai pada November tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dikti Kemendikbud mengajak 200 akademisi dan 200 praktisi industri untuk memetakan permasalahan yang dirasakan mahasiswa dan industri terkait program magang yang berjalan selama ini. Ditetapkan 5 masalah yang umum terjadi dalam program magang dan mestinya bisa diselesaikan. 1. Mahasiswa kesulitan mencari tempat magang. Yang kedua, minimnya supervisi atau proses magang yang ada. Yang ketiga, tidak selarasnya dunia dan waktu magang antara kampus dengan industri. Yang keempat, kebijakan yang belum mendukung. Dan yang kelima, minimnya kontribusi hasil magang bagi industri. Yang selanjutnya, pada diagram di samping jumlah menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti program MSIP dari batch 4 hingga sekarang batch 7 berjumlah 168.835 mahasiswa. Masih banyaknya mahasiswa yang berminat bergabung dalam adanya program MSIP. Namun, adanya permasalahan rekrutmen terkait dengan dua hal. 1. Susahnya mencari kandidat yang pas sehingga memaksakan banyak waktu dan biaya dalam proses seleksi. Dan yang kedua, rendahnya retensi pegawai baru akibat tidak cocoknya dengan kondisi real dunia industri yang dimasuki. Kedua hal ini menjadikan proses seleksi rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan secara tradisional menjadi sangat tidak efisien. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa teori model triple helix dirancang oleh Ed Kowis dan Ladysdorff tahun 2000 terdapat 3 indikator, yaitu 1. Pemerintah sebagai regulasi kebijakan, yang kedua pendanaan dan intensif, yang ketiga pengembangan infrastruktur, yang kedua sektor swasta, penyedia tempat magang, kolaborasi dalam kurikulum, dan inovasi dalam penelitian, yang ketiga akademik, pendidikan dan pelatihan, yang kedua fasilitasi program magang, yang ketiga evaluasi program magang. Adanya program magang dan studi independen bersertifikat. 1. Peningkatan kualitas pendidikan. Program magang MSIP membantu mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan dunia kerja. Yang kedua, dukungan pemerintah. Pemerintah terus mendukung program ini melalui kebijakan dan investasi dalam infrastruktur pendidikan. Yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, membangun jaringan profesional, dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari di lapangan. Yang keempat, kolaborasi sektor swasta dan akademik, kerjasama antara perusahaan dan institusi pendidikan membantu dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kelima, inovasi dalam pembelajaran. Program MSIP ini mendorong metode pembelajaran yang inovatif dan proyek kolaboratif dan memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi mahasiswa. Hambatan program magang dan studi independen bersertifikat. 1. Keterbatasan akses ke perusahaan. Kurangnya kerjasama, tidak semua perusahaan bersedia atau memiliki kapasitas untuk menerima mahasiswa magang. Yang kedua, kualitas program. Standarisasi yang berbeda mempengaruhi kualitas pengalaman magang, dapat bervariasi antara perusahaan yang dapat memengaruhi nilai dari program magang tersebut. Yang ketiga, tantangan logistik. Koordinasi yang rumit, mengatur biaya transportasi dan akomodasi untuk magang di lokasi yang jauh dapat menjadi beban bagi mahasiswa. Yang keempat, kendala akademis. Keterbatasan waktu bagi mahasiswa mungkin merasa kesulitan untuk menyeimbangkan antara studi akademis dan program magang. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Dosen dan pengelola
program memerlukan pelatihan tambahan untuk memahami cara terbaik dalam mengimplementasikan dan mengawasi program magang. Rancangan solusi reformasi 1. Inovatif. Kurikulum yang fleksibel dalam program MSIP ini memungkinkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah dan pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan karir mereka, sehingga menciptakan kurikulum yang lebih relevan dan responsif terhadap perubahan di dunia kerja. Yang kedua, realistis. Program MSIP ini menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai seperti jumlah mahasiswa yang akan mengikuti program atau tingkat penyerapan lulusan dalam waktu tertentu. Adaptif adalah program MSIP ini menekankan pengembangan keterampilan yang langsung dapat digunakan di tempat kerja seperti keterampilan komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah. Strategi implementasi yaitu ada 4. 1. Culture building. Culture building dalam upaya menciptakan dan memperkuat budaya organisasi di lingkungan pendidikan tinggi. Yang kedua, mitra magang. Mitra magang adalah organisasi atau perusahaan bekerja sama dengan industri pendidikan untuk menyediakan tempat magang bagi mahasiswa. Yang ketiga, penjaminan mutu SPMI. Penjaminan mutu SPMI adalah sistem penjaminan mutu internal, adalah proses untuk memastikan bahwa semua kegiatan akademik dan non-akademik di institusi pendidikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat, strategi kurikulum, peninjauan dan relasi kurikulum. Strategi ini mencakup peninjauan dan penyesuaian kurikulum yang memastikan relevansi dan sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, konversi dan rekognisi adalah konversi dan rekognisi merujuk pada proses pengakuan dan pengalian kredit akademik dari pengalaman belajar di luar program studi formal ke dalam sistem pendidikan. Selanjutnya stakeholder. Stakeholder di sini ada 4, yaitu 1. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program MSIP ini, termasuk regulasi yang memfasilitasi kerjasama antara institusi pendidikan dan sektor swasta. Yang kedua, pemerintah daerah, yaitu berperan dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Mereka dapat membantu memfasilitasi kerjasama antara universitas, perusahaan di daerah, contoh LLDD di wilayah 1 sampai dengan 16. Perusahaan swasta berperan sebagai penyedia tempat magang bagi mahasiswa, memberikan pengalaman kesempatan untuk mendapatkan pengalaman praktis dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Contoh sektor swasta yaitu 1. Gotoh, Traveloka, BUMN, dan perusahaan swasta multinasional, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah universitas. Universitas adalah pendidikan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, pelatihan yang relevan bagi mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk memasuki di dunia kerja. Selanjutnya, evaluasi dampak. 1. Tingkat partisipasi mahasiswa. Mengukur jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program magang dan studi independen. Meningkatnya partisipasi menunjukkan minat dan kepercayaan mahasiswa terhadap program. Kualitas pengalaman magang dan evaluasi keterampilan yang dipengaruhi mahasiswa belum setelah mengikuti program. Yang kedua, dampak terhadap karir mahasiswa. Tingkat penyerapan lulusan dan menilai posisi dan tanggung jawab pekerjaan yang diperoleh lulusan setelah mengikuti program dan pekerjaan yang lebih relevan dengan bidang studi menunjukkan keberhasilan program. Yang ketiga, umpan balik dari pemangku kepentingan. Mengumpulkan umpan balik dari perusahaan mitra yang menjadi tempat magang mengenai kinerja mahasiswa. Penilaian positif dari perusahaan dapat menunjukkan bahwa mahasiswa siap kerja dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian program. Melakukan evaluasi rutin, menilai kemajuan program dan dampaknya terhadap mahasiswa, menggunakan data evaluasi untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam program, dan mengidentifikasi program yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan melalui program ini, mahasiswa menunjukkan peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis, serta banyak yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan program magang. Selain itu, program MSIP ini mendorong kolaborasi yang lebih erat antara institusi pendidikan
dan sektor swasta yang dapat menghasilkan kurikulum yang lebih relevan dan inovatif. Secara keseluruhan, MSIP berkontribusi positif secara pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang selanjutnya rekomendasi 1. Peningkatan kualitas penempatan magang. 2. Pengembangan kurikulum berbasis industri. 3. Monitoring dan evaluasi program. 4. Dukungan dari pemerintah. 5. Pengembangan jaringan. Dan 6. Fasilitasi kegiatan networking. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.